Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, manusia masih mentaati ajaran Allah SWT. Pada suatu kaum, ada 5 tokoh masyarakat yang sangat baik dan bijaksana. Masyarakat semuanya menghormati kelima tokoh itu. Namun, pada saat kelima tokoh tersebut wafat, penduduk merasa sedih sekali, merasa kehilangan. Mereka sangat merindukan kelima tokoh tersebut. Pada suatu hari, ada salah satu masyarakat yang mengusulkan untuk membuat patung kelima tokoh tersebut. Mulailah patung itu pun dibuat dan diberi nama sesuai nama asli ketika kelima tokoh tersebut. Mereka adalah Su'a, Sa'uk, Yakut, Tauk, dan Nasr. Mula-mula masyarakat mendatangi kelima patung itu hanya untuk melepas kerinduan. Lama-lama, masyarakat membawa seperti binatang kurban, makanan yang lezat, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Nabi Nuh melihat kejadian semacam itu, merasa sedih dan berdoa kepada Allah tentang kekhilafan kaumnya. Mulailah Nabi Nuh berdakwah. Mula-mula Nabi Nuh berdakwah kepada istri dan anaknya, Kan'an. Namun istri dan anaknya tidak mempercayai apa yang dikatakan Nabi Nuh. Nabi Nuh siang dan malam berdakwah kepada kaumnya. Namun banyak sekali yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh dan tidak mempercayai ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah kesesatan kaumku." Nabi Nuh pun terus berdakwah sampai 950 tahun lamanya. Usia Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Dalam dakwanya, Nabi Nuh mendapat cemoohan dan hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh hanya memperoleh 80 orang saja. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Mulailah Nabi Nuh dan pengikutnya mengumpulkan kayu dan membuat kapal yang besar. Kaumnya pun terus-menerus menghina Nabi Nuh. "Buat apa kau buat kapal itu, Nuh? Apa kau tidak lihat di sini tidak ada air?" kata mereka. Nabi Nuh dengan sabar terus menyelesaikan kapal besar itu. Nabi Nuh pun menyiapkan diri untuk azab Allah yang besar itu. Mula-mula Nabi Nuh menceritakan azab itu kepada istri dan anaknya. Namun kedua orang yang dicintai Nabi Nuh itu pun masih tidak percaya. Tiba saatnya Allah pun memerintahkan Nabi Nuh memasuki kapal serta pengikut-pengikutnya dan membawa tumbuhan dan binatang-binatang ternak berpasang-pasangan, jantan dan betina. Tiba-tiba langit menjadi gelap, udara menjadi dingin, dan mulai turun hujan. Sehari 2 hari hujan tidak berhenti. Para kaum Nabi Nuh pun merasa bahwa hujan itu adalah anugerah, karena lama sekali sudah tidak pernah ada hujan. Mereka bergumam, "Pasti ini hujan akan membawa berkah. Tanaman-tanaman kita akan menjadi subur
kata mereka. Nabi Nuh pun menemui istri dan anaknya sekali lagi untuk bisa ikut ke dalam kapalnya. Wahai anakku dan istriku, ikutlah denganku. Azab Allah akan turun. Tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali yang berlayar bersamaku. Kedua orang yang dicintainya itu pun menolak ajakan Nabi Nuh. Tiba-tiba saja air sudah meninggi dan Nabi Nuh sudah berlayar. Berhari-hari, berbulan-bulan, air itu pun menjadi lautan. Rumah-rumah penduduk sudah menjadi rata oleh tanah. Di atas geladak kapal, Nabi Nuh pun melihat anaknya Kan'an sedang berenang mencari keselamatan. Nabi Nuh pun memanggil Kan'an, "Wahai Kan'an anakku, kesini nak, masuk kapal bersama ayah." Kan'an pun dengan sombongnya berkata kepada ayahnya, "Tidak ayah, aku akan berenang ke atas bukit itu, pasti aku akan selamat." Tiba-tiba air setinggi gunung itu, Kan'an pun tenggelam dan meninggal. Nabi Nuh pun sedih melihat anaknya sendiri tidak terselamatkan. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa, segala kekhilafan kaum dan kerabatnya. Maka Nabi Nuh pun mendarat di suatu bukit dan air bah pun menyurut. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga dengan mendengarkan cerita Nabi Nuh ini, iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.